Oke, kita lanjut dengan contoh soal berikutnya ya. Saya bacakan soalnya. Sebuah benda di atas bidang miring licin seperti gambar bermassa 2 kg. Jarak atau panjang bidang miring itu 10 meter. Jika benda pada awalnya diam di atas bidang miring, berapakah kecepatan benda ketika benda mencapai dasar bidang miring? Maka di sini pertama, seperti biasa kita bikin dulu diketahui. Jarak bidang miring 10 meter, massanya 2 kg, sudut bidang miring 30 derajat, benda awalnya diam. Arti diam itu berarti kecepatan awal benda 0. Kemudian, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan akhir benda. Bagaimana kita mencarinya? Karena ini berhubungan dengan hukum Newton, pertama pasti kita kembali seperti contoh soal yang kedua, bahwa kita itu akan memulainya dengan mencari percepatan terlebih dahulu, kemudian baru kita gabungkan ke gerak lurus GLBB. Jadi kita cari dulu percepatan dengan cara seperti biasa harus memulainya dari gambar. Maka wajib kita gambar terlebih dahulu bidang miringnya. Oke. Kemudian setelah kita gambar gaya yang bekerja pada benda ini, karena memang tidak ada gaya luar di soal, maka kita yang menggambar seluruh gaya yang ada bekerja di bidang miring. Dan satu lagi, kita harus ingat bahwa ini licin ya, berarti tidak ada gaya gesek, yang ada itu hanya gaya berat karena benda memiliki massa, dan satu lagi benda itu ada di bidang, maka dia memiliki gaya normal. Nah, khusus untuk bidang miring, maka kita tidak memakai sumbu X dan Y horizontal dan vertikal seperti yang biasanya kita pakai pada saat belajar di matematika atau di vektor juga. Jadi di bidang miring, untuk memudahkan pekerjaan kita, justru kita harus memakai sumbu X itu adalah sejajar dengan bidang miringnya dan sumbu Y tegak lurus. Seperti apa? Kira-kira seperti ini. Nah, jadi sumbu X itu sekarang miring menyesuaikan dengan arah bidang miring, kemudian sumbu Y-nya juga menyesuaikan sehingga dia tegak lurus dengan bidang miring X. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, berarti kalau dilihat dari gambar awal, sekarang benda itu akan meluncur dengan kecepatan tertentu itu searah dengan sumbu X. Nah, setelah kita menggambar gaya, seperti biasa, langkah kedua adalah kita memikirkan apakah ada gaya yang tidak sejajar dengan salah satu sumbu. Gaya normal di sini, N, itu sudah sejajar dengan sumbu Y. Tetapi gaya berat itu tidak sejajar dengan sumbu manapun. Dengan sumbu X tidak, karena sumbu X itu sejajar bidang miring, dan sumbu Y juga tidak. Ini sudut tadi ya. Nah, karenanya kita harus sejajarkan dengan cara apa? Sama seperti kita mensejajarkan di contoh soal kedua, itu dengan cara mengurai vektor W. Karena W ini gaya, kita urai vektornya. Satu ini WY, satu lagi ke sini ada WX. Nah, WX itu sudah sejajar dengan bidang miring. Untuk saat ini saya tidak akan ajarkan matematikanya kemana, tapi jika nanti penasaran silahkan tanya secara pribadi kenapa nanti theta ini itu khusus di bidang miring akan selalu pindah ke daerah sini. Oke? Nah, kalau diterangkan itu lama kenapa bisa pindahnya ke daerah sini, tapi untuk bidang miring dia selalu pindah ke sini, sehingga posisi WX sekarang terhadap sudut itu ada di depan. Sehingga jika dia di depan itu kita berarti mengambilnya sebagai sinus. Berarti WX itu sekarang justru W sin theta. Jika WX W sin theta, maka WY otomatis berubah menjadi W cos theta. Nah, setelah kita urai, maka kita kembali ke
pemikiran kemanakah sekarang benda bergerak searah dengan sumbu X. Sehingga yang kita perlukan di sini kan untuk mencari A, karena nanti akhirnya itu ke VT ya, tapi kita cari A dulu, karena di rumus VT sesuai dengan contoh soal sebelumnya itu ada percepatan di dalamnya, jadi kita cari dulu. Dan yang bergerak itu searah sumbu X, maka kita ambil saja sigma Fx. Kenapa tidak ambil sigma Fy, Bu? Karena di sini kita tidak memerlukan gaya normal. Nah, berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Dan yang sejajar dengan sumbu X itu satu-satunya gayanya adalah Wx. Saya tandakan kembali seperti tadi, bahwa saat terurai W ini sudah nggak ada. Oke, saat terurai W yang saya rubah warnanya ini sudah tidak ada lagi, sehingga dia tinggal Wx, Wy dan N. Wy dan N itu sejajar dengan sumbu Y, sementara Wx sekarang sejajar dengan sumbu X. Berarti satu-satunya gaya yang sejajar dengan sumbu X itu adalah Wx, dan dia searah dengan gerakan sehingga dia positif. Maka kita bikin Wx sama dengan M dikali A. Wx siapa? W dikali sin sama dengan M dikali A. W itu M dikali G. Sin theta sama dengan M dikali A. Coret bisa coret M-nya, mau masukkan angkanya juga boleh, tidak dimasukkan juga tidak apa-apa karena sudah tercoret. 10 karena G tidak ada di soal, berarti kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Sin 30 derajat sama dengan A. 10 sin 30 itu setengah A, berarti kita coret menjadi 5 sama dengan A. Berarti percepatan benda itu mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke rumus GLBB dari 3 rumus yang ada di contoh soal sebelumnya. Itu berarti dia di situ diketahui ada V0, 0, kemudian ada S, kemudian ada satu lagi A. Kira-kira rumus mana yang terpakai? Jadi memang di sini Ananda itu diminta untuk berpikir memakai rumus yang paling cocok, di mana diketahui dan ditanya itu ada semuanya. Jadi dari ketiga rumus itu kita akan pakai yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT mau dicari kan? V0 0, 2, A-nya dapat 5, S-nya 10, kemudian 2 dikali 5 10, VT kuadrat sama dengan 2 kali 5 10 kali 10 100, 0 kuadrat habis, VT berarti 10 akar ya, akar dari 100 maksudnya, berarti VT sama dengan 10 meter per sekon. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua, silakan dipahami terlebih dahulu, baru setelah itu dicatat ya.